Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah mushola Ihsan Bani Tolak yang saya muliakan, alhamdulillah segala bentuk pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah mempergunakan segala apa yang diberikan Allah kepada kita untuk Allah. Apapun nikmat Allah yang diberikan kepada kita, gunakan semuanya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kok matur dagir dari Allah kama madoan sesuai dengan kehendak Allah. Kok dagingnya tadimu dari Allah lain mandonga sesuai dengan kehendak Allah. Ya dulu manusia kok dagir dari Allah matur tapi dia melihat tidak ada. Dagingnya tadimu ya Pak, tapi dia pendengaran tidak ada. Ada orang pokat tapi cuma tadimu kan? Iya kan? Iya. Ada orang mungkin orang itu dan lo bila pada itu lah, tidak diagih kaki sama sekali, ya kan? Seumur hidup lah, dari lahir sampai meninggal tidak punya kaki. Walaupun mungkin yang mau usahakan mendapatkan suatu kaki, tapi kaki itu kaki palsu. Kaki palsu. Jadi kaki palsu itu tidak bisa digunakan seperti kaki asli. Kadang-kadang kaki palsu itu bisa dibuka-buka, nah itu kaki aslinya bisa buka-buka. Sampai ajar menemukan kita. Bahkan ada dulu di tetanggamu di Muko jatuh, jadi kakinya itu tidak bisa dipatahkan deh. Terpaksa operasi sampai ini ada di bisa pulih deh. Nah terpaksa nanti itu dulu aduh. Nah itu di awal dia bisa alhamdulillah gitu kan. Aku ada pemerintah aku bersyukur kenapa bisa berpindah-pindah tanpa pertolongan orang lain. Nah, kalau orang yang duduk di atas kursi roda atau lumpur total tanpa bantuan orang lain tidak bisa pindah-pindah. Ini benar. Pelan-pelan saya dari rumah aja saya itu. Nah awak antar jorong, antar nagari, antar kecamatan, antar kota, bahkan antar provinsi bisa pindah-pindah. Benar. Ada sampai Jakarta, mungkin ada ke Pekanbaru, mungkin kan provinsi. Atau ada nelapo ya apa-apa ke Malaysia mungkin. Antar negara, ada nelapo ke muka antar negara.
nikmat Allah berat. Luar biasa. Nah, kalau nak pandai mensyukuri nikmat itu, jangan-jangan nanti Allah mengambilnya. Nah, itu. Orang kau yang lain misalnya mau muda atau 50 tahun ke bawah kan dalam usia kuat je kan. Nah, kau kaki kau itu diambilnya nikmat dari Allah, nikmat mesti kau gunakan. Wah, itu kacau. Banyak orang kecelakaan loh. Nah, kecelakaan kadang-kadang diambilnya satu nikmatnya. Mungkin kakinya patah atau tangannya patah atau giginya patah ya abun. Nah, banyak kan? Nah, ketika itulah mungkin banyak manusia merasakan betapa pentingnya nikmat Allah. Betapa dahsyatnya nikmat Allah. Kapan manusia itu merasakan besarnya nikmat Allah? Ketika Allah telah mengambil nikmat itu. Kapan manusia merasakan nikmat melihat? Ketika Allah telah mengambil nikmat penglihatan. Kapan manusia merasakan nikmat pendengaran? Ketika manusia telah peka. Nah, itu harus syukur akhirnya. Wah, mungkin ada kawan-kawan di dulu. Ete dalam usia tete. Dia banyak. Lebih 30. Lebih 30. Semua itu. Mungkin banyak kawan-kawan ete yang usia ete. Banyak. Tak sanggup lah. Mana sama sekolah? Mungkin lah dulu ada di rumah kan, atau lalu di rumah ada itu. Nah, bersyukur kita. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Petang hari Sabtu petang itu tanggal 25 November, ya kan? Nah, itu kalau tanggal 20 November itu masyarakat Indonesia khususnya bagian guru itu merayakan suatu hari guru nasional. Dan nah, tadi mungkin ada upacara di Matur. Orang upacara cakap. Ada Singaharau kan? Singaharau kan? Cakap. Mana cakap? Upacara hari guru ya. Contohnya ada kan hari guru Singaharau. Bapak Ibu yang berbahagia. Karena berbicara guru sesungguhnya setiap manusia itu ada potensi menjadi guru. Yakin apa itu? Bahkan hampir setiap manusia itu jadi guru. Yakin ya? Yakin ya? Awak jangan menengok formalitas saja. Mungkin awak menengok selama orang guru itu orang yang mengajar di sekolah, orang yang mengajar di madrasah, atau orang yang mengajar PPLS, itu gurunya awak. Sebetulnya bukan itu saja yang guru ibu. Bahkan ketika awak memberikan sesuatu pengetahuan kepada orang lain dalam hal yang kecil, itu sudah guru namanya. Contoh, misalnya awak bersebuah anak kecil atau anak-anak kan, anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, dan mau dituju anak, ya, dan elok mau itu dah. Dan elok tu mau kuat. Model-model nak, keceknya model nak, elok nak, atau perbuatannya model nak, tak boleh bercokak nak. Kalau ada makanan anak bagi-bagi ke kawanmu nak, itulah guru itu tu. Atau orang tuanya masih anaknya. Sebab kenapa itu ilmu pengetahuan? Ketika seseorang memberikan ilmu pengetahuan, itu sudah disebut dengan guru. Itu luar biasa. Itu makanya penting ilmu pengetahuan. Sebab kalau begitu ilmu pengetahuan itu adalah suatu awal, suatu fondasi dakwah. Bagaimana bisa menjalani kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat itu sukses. Sebab man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi.
Sana menghendaki kehidupan kebaikan di dunia mesti dengan ilmu. Siapa yang menghendaki kebaikan hidup di akhirat mesti dengan ilmu. Siapa yang menghendaki keduanya mesti dengan ilmu. Contoh, dua lah yang mesti wak lakukan apa juga ada ilmunya kaya. Contohnya ibu buka, mungkin ibu masak nasi, nah ibu atau masak gulai atau masak sambal itu ada ilmunya. Ada ilmunya nggak? Ada. Cuma lah buat goreng maco tu dia kuah santan dia goreng maco namanya. Wah, indah lah kan gulai boleh kan? Ada ilmunya. Atau buat sayur tapi nak pakai buah. Nah dia itu buat sayur namanya. Ada ilmunya. Semuanya punya ilmu. Penting untuk kita mencari ilmu itu. Makanya ada suatu pepatah mengatakan untuk berilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai kepada gelar. Nah itu. Contohnya apa? Seketika kita baru lahir saja, itu kan diazankan dan diiqamahkan, ya kan? Sebetulnya kalau dalam boneka itu memberikan ilmu pengetahuan langsung. Pada itu ketika orang melafazkan Allahu Akbar, itu ilmu pengetahuan. Awak berikan suatu pengetahuan ke orang beraya bahawa saja yang paling besar itu, yang maha besar itu kekuasaannya adalah Allah. Nah itu. Maka ketika suara yang pertama kali yang harus didengar oleh bayi itu adalah kata-kata Allah. Kalimat yang terakhir kali yang didengar oleh kita adalah lafaz Allah, la ilaha illallah. Itu benar sebetulnya. Maka ketika awak lahir itu diazankan. Ketika meninggal itu disolatkan. Artinya apa? Kehidupan kita itu antara azan dengan salat, ya. Itu pendek kehidupan sesungguhnya. Kehidupan kita itu sebetulnya antara azan dengan salat. Dalam motor waktu itu dia sebentar sehari. Lalu disolatkan, nah itulah kehidupan. Penting untuk ilmu pengetahuan. Makanya Allah mengatakan ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Contohnya apa ibu pengen jadi presiden, itu harus punya ilmu, iya wajib. Pengen jadi gubernur, mesti punya ilmu. Pengen jadi bupati, harus punya ilmu. Pengen jadi pak camat, mesti ada ilmunya. Pengen jadi wali negara, mesti punya ilmunya. Ba'ala orang kan jadi wali tapi ilmunya nggak ada. Ba'ala yang merasa wali kau, ada orang masih tengkang, ada orang persoalan masalah. Tapi kalau alina opeh ni apa tu, anak kena kacau. Mesti punya ilmu. Makanya ayat yang pertama kali itu sesungguhnya dari Iqra. Apa itu? Bacalah. Nah itu ilmu pengetahuan itu mesti dibaca kehidupan dulu. Makanya awak sedih. Orang kadang-kala anak-anak orang tuanya lebih mampu. Orang tuanya kaya, banyak pitih. Mampu menyekolahkan anaknya, tiba ke anaknya kadang-kala nak umur sekolah. Gerak? Ada kan? Atau lagi pergi sekolah tapi kira tak tiba di sekolah. Dari rumahnya ke Cema, ke sekolah ke rumah. Mau pergi, dia pergi lagi. Ini amalnya jawapan tentu pergi anaknya dia ke sekolah. Kaya? Nana mantap sekolah. Kadang-kadang mantap pergi ke sekolah, tapi tu mewah yang gini.
Kadang-kadang lah bagian udah ada kan? Adikku ini ndak aku masuk bola. Lah bagian udah tuh kan untuk sekolah. Kadang-kadang apa dia udah untuk sekolah habis tuh anak ini ah. Bukan mewah anak ini untuk ilmu kan. Mungkin apa-apa ibu dulu waktu bersekolah mungkin ada yang jalan kaki nah. Ya jalan kaki. Sepatu lu nado. Sepatu lu nado. Nado sepatu. Sepatu. Mungkin sama mewahnya mungkin dulu waktu itu dah berkereta bergaya. Nah itu dah mewah mungkin. Anak ini deh bantah sekolah Junda. Biko baca pula balik. Kadang-kadang mana sekolah. Itu. Kadang-kadang cabut. Kadang-kadang nak bertugas. Kadang-kadang mau tidur dulu. Orang kini apa ibu semakin mewah, semakin diberikan kemudahan nampaknya. Orang kini tambah kemaju. Nah itu gini. Itu pentingnya ilmu pengetahuan. Kalau nak ada ilmu pengetahuan dunia pun terasa gelap. Dah obeh nak jadi kacau le. Itu penting. Ikolah gunanya. Ada suatu majlis taklim, ada ceramah, ada pengajian di musola, di masjid. Nah itu kesempatan awak untuk ilmu pengetahuan. Gratis lah ibu. Gratis lah. Itu kan nama itu ibu. Oh gratis. No Allah. Ini nampak kalau. Semakin banyak kita menambah ilmu pengetahuan dunia kau semakin lapang. Sebab kenapa? Ilmu pengetahuan itu memberikan cahaya. Ilmu kan muri, ilmu itu memberikan cahaya, menerangi sesuatu mungkin yang tak kita bisa tahu. Nah itulah gunanya menuntut ilmu pengetahuan. Bapak ibu yang berbahagia awak diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan telinga, diberikan mata, diberikan tangan, diberikan kaki untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majlis taklim di musola, di masjid, tapi mana Allah. Nah, justru dan pokoknya salah justru kan. Tak bisa jalan lagi di rumah aja. Lalu mendonga-donga soro uji itu di musola itu le sampai soro ke rumah tidak di raga mona aku musola nonga ustaz uji ada itu soal mana ada situ ada. Ini kesempatannya. Pada itu kalau orang dulu apa cukup menuntut ilmu itu saja wajah aja nyupai. Tapi kue orang menuntut ilmu dulu. Tapi kini kadang-kadang musola lah ke rumahnya balik. Apa? Ini nak peka ada. Padahal kalau awak menuju majlis taklim karena Allah, insya Allah sama kita membuka jalan ke surga. Nah itu pun faedah menunggu majlis taklim bang. Bapak ibu yang berbahagia, itu ilmu pengetahuan. Jadi awak sesungguhnya kemanapun, dimanapun, apapun aktivitas kita butuh ilmu pengetahuan. Apa lewat seorang ayah, seorang ibu, anak menjadi anak awak kalau awak tak tahu. Kenapa? Kadang-kadang nak kena tahu ada anak awak. Tak itu dia mana, tak itu dia pannya tu. Lalu awak kecil mana dia ikut betul. Dulu dan pada orang makan garam ni, nak makan garam gini le. Nak juga garam macam ni le. Orang gini anak gini nak makan garam le bu. Anak gini mewah makanannya gini, namanya chicken, ayam tonjok, ayam geprek, ayam penyet, lah ayam-ayamnya gini le. Kadang-kadang nak obey dengan sifat sama jual ayam. Anak gini banyak sifat sama jual ayam. Pada itu disuruh pulang nak umur, dia makan nak umur, dicokau nak umur. Kamu jaya begini, mata-mata gini. Bapak ibu yang berbahagia itu yang takutkan. Sebab ada itu. Al-Quran sebetulnya apa jadi? Apapun persoalan di atas dunia sampai kepada akhirat ada ilmunya dalam Quran. Tidak perlu kita pusing. Sebab ada itu Al-Quran di dalamnya jangan kayak salah. Yang ragu saja tidak ada. Zalikal kitabul la
wa fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah kita Allah, kita Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, itu Quran. Ilmunya cukup. Kok seandainya melakukan sesuatu, pernah nih suatu ketika ibunya mati, ibunya meninggal dunia, atau ayahnya meninggal dunia, lalu kan sudah dimandikan, dan sudah dikafani, lalu akan disolatkan. Jika tikut akan disolatkan, lalu waktu itu kurangnya menyampaikan permohonan maaf waktu itu, dan sudah menyampaikan saya akan menjadi imam. Nah, benar. Kebetulan saya dua anaknya yang laki-laki yang telah balik. Lalu dia baca, anak jadi ngomong. Lalu waktu itu ternyata anaknya mengejek, jangan bawa pulang rekam. Pada pintunya tak balik. Tak tahu punya dah. Pengetahuan tentang solat jenazah kau nak tahu dah. Anak kan dibaconya beratak bernya baager akannya nak tahu. Baager kau menjadi imam. Di ketika orang tuanya meninggal, tak masuk disolatkan ke yang lain. Suatu kerugian, tidak pentingnya pengetahuan. Minimal untuk awak. Kau ingat kau untuk orang lain kau awak. Sebab ada juga awak keputus ibu mengetahui sesuatu mungkin yang sesuatu yang mesti kita lakukan dan sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Minimal untuk awak dulu. Baal cara banyak, nampak tamu banyak mendongak. Banyak mendongak. Baik itu pengajian, baik itu radio, baik itu televisi, baik itu mendengarkan seseorang yang mengatakan suatu kebenaran, banyak mendongak. Penting. Televisi wak dongak mungkin itu kan banyak yang pengajian, mungkin subuh-subuh lah ada pengajian kan. Jam 5 mungkin lah buka pengajian atau kadang-kadang sangat 5 mungkin ada ya bu. Nah, ada pengajian di TV, ada pengajian. Namanya itu TV itu Ustaz Maulana itu ada. Oh, ada kubah Islam itu indah. Islam itu indah. Banyak yang pengetahuan itu. Atau Mama Dede, atau pengajian di tahun 7 banyak itu pagi-pagi itu. Mana sebelum berita ada pengajian itu. Hikmah Islam itu. Tonton itu. Itu kan tinggal nonton aja. Nah, ketika mungkin malam Bu Ayi kau tidak sempat ke ibunya lah kata lo ngalau atau. Tapi pengetahuan luar biasa seperti gunakan itu. Atau minimal radio mungkin pagi-pagi itu lah ada pengajian. Atau gori-gori itu lah ada pengajian. Nah, dengarkan itu. Atau saat maghrib itu ada pengajian misalnya di Radio Tata atau ada Zainuddin atau Ustaz Abdul Somadnya atau subuh-subuh dulu ada Ustaz Ubi. Ada biasa sebetulnya. Tapi kan awal ni nak nama. Nah itulah makanya rugi sebetulnya. Ketika ada kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, lalu kita tidak menggunakan kesempatan itu, rugi dah. Sebab ada itu belum tentu deh visualnya, malam visualnya bukan minggu depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu kita mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka ada apa-apa di sikun untuk akhir malam ini mendengarkan pengajian. Saya dia, ya Allah kira pengajian di rumah ada di kota-kota yang terakhir. Saya dia ada yang tidak mungkin. Nah, bapak ibu yang berbahagia seperti teman-teman rekan-rekan saya, ada mungkin yang sudah ada gangguan telinganya. Tak bisa dengar dah. Dia walaupun sama jambu besok pakai poin, tak bisa dengar. Pada itu datang, biarkan saja menikmati kehidupannya.
Nah, Bapak Ibu yang berbahagia luar biasa sebetulnya. Makanya jika awak masih hidup, ilmu pengetahuan itu akan ditanya nanti. Ilmu awak miliki itu akan ditanya di akhirat nanti. Tidak akan beranjak kaki seseorang sebelum dia ditanya berapa hal. Di antaranya itu ilmunya. Ilmu nenyo dapat buat sejauh mana dia amalkan. Nah, itu penting kebal. Awak mungkin banyak mengetahui sesuatu apalagi di bidang ilmu agama, tapi banyak mungkin yang tidak awak amalkan. Itu yang akan ditanya. Awak punya ilmu pengetahuan tapi tak diamalkan. Bahkan saja itu. Banyak mungkin yang pengetahuan agama, apalagi yang pengetahuan agama kan, tapi mengamalkannya sulit ditanya. Itu salah satu yang akan ditanya nanti. Banyak loh. Anggota tubuh kita ditanya, tangan ditanya, mata ditanya, di telinga ditanya nanti kemana kita gunakan semuanya. Kaki awak, lidah kaki macam ditanya kemana digunakan kakimu selama hidup di dalam semuanya ditanya. Ilmu pengetahuan tubuh ditanya. Apapun nanti persoalan dalam kehidupan ditanya. Harta benda kita. Nah, kalau untuk kedua pertanyaan itu, dari awak dapat anda kemana kita belanjakan. Kamu poin, kau dapat mulai halal, budaya dari menurut agama. Lalu kamu apa menurut toko? Banyak piti dapat kamu apa gunakan ditanya nanti. Maka semakin banyak sebetulnya kekayaan kita apa jiwa semakin banyak bertanya sebetulnya. Dapat ikut dapat onda terima bodi piti bodi ya kamu jadi nondaan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itulah. Kalau seandainya awak pengen hidup bahagia di dunia dan akhirat, modalnya adalah ilmu pengetahuan. Sebab pada itu kadang-kadang setan iblis pun lebih segan nyebut orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Ada suatu kisah menceritakan di ketika itu ada orang yang sedang sholat di masjid. Orang itu sholat lalu nanti lain sedang nolok. Lalu ketika itu tibalah setan iblis. Baanan setan iblis itu nama yang kali-gaduhkan. Nanti nolok, nanti sembahyang. Ternyata kalau dia tolong diganggu oleh setan dan iblis itu adalah orang yang sholat. Balik itu orang yang tolong ikut tidak orang yang berilmu pengetahuan. Lebih sokan setan daripada ahli ibadah ketimbang orang yang berilmu pengetahuan. Sebab pada itu kadang-kadang ahli ibadah pun mudah loh diganggu. Orang itu mungkin rajin ke masjid. Awak tengok rajin ke masjid, sholatnya 5 waktu ke masjid, ke musala. Subuhnya ke masjid, maghribnya ke masjid, isyanya ke masjid, zuhurnya ke masjid, asarnya ke masjid. Tapi apakah orang itu niatnya lillahi ta'ala? Nah, itu soalannya. Kadang-kadang ada orang pun rajin ke masjid tapi ingin dinilai oleh orang lain. Tidak. Wah, ia rajin ke masjid itu. Nanti kamu sholat, kan ini kecilnya ahli ibadah ada orang, iya seperti itu tuh salah, nggak ada hikmah. Ada pula mungkin orang nampak ke masjid, kau nak di sekolah di kampung buatan, kau ke masjid niatnya untuk jadi imam aja kau, ada lah tu, bagaimana ini? Itu salah. Tapi kalau ibadah itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Jangan menyimpang dari situ. Tidak apa-apa.
Dalam mata mengantuk tapi telinga tetap mendengar. Ya, telinga tetap mendengar. Ya, telinga tetap mendengar. Kayu lah ya deh. Lah ya deh. Kan lah ya telinga ada kan. Mulai pasang. Iya, tadi di antaranya yang ditanya di akhirat teh. Itu satu lagi kepatan. Nah, iya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang penting ada kemauan. Ada kemauan tuh pasti ada jalan. Kadang-kadang ada pun orang nggak sekolah mungkin yang dari kehidupannya yang miskin, apanya miskin, anaknya kue untuk sekolah, ada apa? Anaknya hebat tapi kemauan anaknya kuat untuk menuntut ilmu, tapi tidak apanya juga nak sanggup untuk menyempurnakan anaknya. Mungkin apanya pekerjaannya biasa-biasa saja, atau ibunya biasa-biasa saja, rumah tangga saja kan. Lalu tapi anaknya hebat, pintar, jenius. Anak itu memang pengen sekolah, lalu tamat dengan SMA, lalu pengen melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tapi kan perguruan tinggi itu kan butuh biaya. Uang semesternya saja berapa? Tambah lagi jajan intinya kan. Tambah lagi mungkin kok jauh, tambah lagi uang kos di Korea. Bukan merasakan itu dulu. Gue kuliah di Padang dulu kan. Waktu itu masih di IBM mau pondok ini kan ya ini. Iya pernah pinti aja bu. Waktu mau kuliah iya pernah pinti keduanya. Lalu pinti telepon, ma, pinti ma, kirim pinti ma, boleh abi ma, kirim ma, itu ya dulu tuh. Ada anak yang pernah kuliah, ada atau non sekolah di gak jauh seketik itu kan. Kalau itu, abi pinti telepon, abi boleh telepon, abi salah telepon, atau butuh biaya, biko beli bukunya telepon, gue tugasnya butuh biaya telepon. Tapi kirim berarti itu aja kujunya ada foto. Tapi ilmu pengetahuan itu penting. Kadang-kadang ada ibu-ibu mungkin apa-apa. Yang penting anak wak sekolah, begitu kan? Yang penting anak wak nomor menuntut ilmu pengetahuan kan itu kan? Nanti kalau kita mau ibu buat usaha kan itu biasanya ibu ya kan? Penting anak wak bisa. Tapi biarlah, tak penting dari mana itu coba aja mendapat itu tak penting. Yang penting anaknya bisa sekolah. Demi kebahagiaan anak itu saya orang tua kan. Penting mengetahui. Nanti harapannya orang tua tak lain dan bukan agar anak ekonomi sukses, berhasil, itu niat orang tuanya. Kalau udah berhasil anaknya udah bahagia, pertama sekali adalah orang tuanya, iya bu? Iya. Kalau lulus anak di kedokteran, misalnya kan jadi dokter, bahagia benar tuh. Atau lulus anaknya bekerja di guru, bahagia benar anaknya jadi guru. Itu bahagia orang tua. Sebahagia anak yang menuntut ilmu pengetahuan tadi, dimanapun dia sekolah, dimanapun dia menuntut ilmu, lebih bahagia orang tuanya apabila anaknya berhasil. Benar? Iya. Sangka lulus polisi, lulus lalu di kepolisian, diterima di kepolisian ya, dia itu alam bahagia kan ibu. Misalnya anak ibu kan lulus tes di kepolisian, bahagia deh. Kalau jadi polisi dia lulus di sekolah kepolisian. Oh iya, Jangan bahagia. orang Oh itu bahagia yang sangat luar biasa. Tapi itulah mungkin kadang-kadang anakku ada pun yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang ada lagi undang tidak ke sekolah, ibu sekolah cabut. Ada kejadian kota di kampung cabut.
Dari sekolah ketiknya dari rumah ibu sekolah dia cabut sampai nyoba main ke umur sampai kada sidang kiranya nampak di polisi tidak pakai helm tidak vaksin tidak STNK tertangkap Hondanya tapi dia kurang ketika itu tidak ada kritik tempat coba jual HP bagi dulu ke polisi tidak ada belumnya lah orang sekolah cabut Honda hilang PT kedua HP kedua Ode kenapa? Karena orang sekarang itu kan nanti ibunya ikhlas anak-anak kau nak ikhlasnya ke sekolah nampak ibunya tapi kalau orang nanti ikhlas kau nanti ibu ikhlas ke sekolah indah pun ada Honda jalan kaki pun yuanya man habis itu pun kalau dari hati itu untuk ibu ambo apa ibu bukannya apa-apa ya ambo kan sekolah dia mau pada jawab dulu ambo tinggal di gua belum di sana dia ambo waktu itu di pembina asrama itu kan tuh TUCP yang dia pembina asrama sekarang tinggal situ sekolah aku mau pada Jepang jadi dari gua ke Kalimonang dulu nah dari Monang nyambung ke balik ke Jepang itu dulu ini tanah terima di itu bah dan kan ada boda sebelah dulu kan atau kunci atau nah sudah itu pulang naik auto dulu dia kadang-kadang naik auto tuh langsung apa tak ada ambo naik auto apa itu dulu ini ada tadi pak tadi kita kan ada pak kamu tak ada apa kamu auto kunci itu saya ambo naik auto beliau dulu kau nak jalan sekolah jalan bulan sekolah ya pak pokok sering ambo nanya auto beliau gitu kan nah mana itu dulu nanya auto kadang-kadang apa ibu yang berbahagia kadang-kadang auto kalau sekolah sore kami dua di pada Jepang tu auto tu ketika anak dapat sekolah itu masuknya pak aku ikut sekitar 2:30 jam 2 sekitar itu auto tu masuk dah pada Jepang tu nah lewat dari jam 3 dah aduh tu masuk kok naik sekali dia 6 bulan kodanya itu pun ke betulan itu mata orang gitu kan nah ketika mau sekolah sore apa ibu yang berbahagia kan pulangnya nyampe dah pulang dulu pulang situ dari pagi situ aja sampai jam 4 bikin aduh tu karena apa nak bisa aja tak pasal mau berjalan sampai 10 pagi jangan orang buat tu nama dekon perjalanan jauh kita jauh tak boleh ini di gunung itu gunung ada di Jakarta betul nah berjalan sore kita kompe jalan sampai ke supermarket kadang-kadang waktu tengok ada tindak kadang-kadang nungguan nandal yun cuma aduh tuh nah kadang-kadang lalu kawan-kawan yang kena kawan nama kawan apa dan lejok pun supermarket itu pulang awal itu dah pulang mungkin ibu parah kalau itu ada apa niatnya untuk menuntut pengetahuan apalah modal buku dapat juga bukan diberikan satu apa kan perbedaan bukan kekurangan tapi perbedaan ambo bu dia punya baik dulu waktu sekolah kalau olahraga orang muda sekolah waktu SD orang olahraga apa dulu ibu olahraga tu orang kerjanya satu loh begini ada satu ada anak aku tidak tahu loh pikirnya orang kawan olahraga apa dulu orang olahraga minum rasanya Sarangnya pun ambo dari satu olahraga tidak boleh ada guru-guru apalagi guru setengah aku banyak angkat maju sama ambo istirahat saja baca buku pengen kan
pasti penilaian olahraga terakhir itu kan prakteknya waktu itu nak salah hambung atau nak di lapangan senangnya itu kan ada rumput yang lapangan tengah itu kan. Itu waktu itu ujian akhirnya praktek itu lari keliling lapangan salah hambung laki-laki 10 kali 10 keliling. Yang perempuannya nak salah hambung waktu itu 7 keliling. Sudah kawan satunya. Laki-laki lah sudah 10 keliling seorang. Yang perempuan sudah 7 keliling seorang. Itu tinggal boleh kan. Ikokin sama aja Pak ya. Pas dah bisa dong kawan dapat juga kan. Tahu tinggal sana. Banyak apa itu Pak Erwin. Dan nak saya ibu ya Pak kecap bukan tanya enggak Pak Erwin tu. Ini dia situ dia rumah Jawa juga. Sama aku ya, Biko terakhir kali, kenapa itu awak lari berdua. Nah sudah ini kawan satunya Pak, kami lari berdua. Kayaknya kira-kira 10 keliling tadi kan, yang perempuan kan 7 keliling kan. Lari, sekali dia tolong jambu. Baru lagi keliling yang kedua, tak apa-apa je lah soal itu. Lari. Itu kenapa? Karena ketika kita punya keterbatasan orang kan tahu loh. Di ketika itulah Allah berikan kemudahan. Maka di setiap ada kesulitan ada kemudahan. Apapun persoalannya termasuk menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin ibu merasakan mungkin. Ketika anaknya belum sekolah, anak ibu mungkin sekolah. Sulit boleh fikir mungkinnya. Tapi ketika anak sekolah ada juga sedih, pernah merasakan tak? Iya. Nah itulah Allah berikan kemudahan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah mudah-mudahan pengajian dan tausiah hari ini malam ini berikan kita suatu semangat lagi. Walaupun dah tua, walaupun umur lanjut untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah azan. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz.